Welcome back. Today we are joined by Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Komodor Purnawirawan Angkatan Laut Kerajaan, Stephen Jeremy, yang pernah memimpin kapal perang di Skuadron Perusak kelima dan Armada Udara Angkatan Laut Inggris. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Strategi di Kedutaan Besar Inggris di Afghanistan. Terima kasih telah kembali bergabung. Senang bertemu Anda lagi. Thank you for coming back on. It's good to see you again. Yes, net sa frame bay, Glenn. Merkilar sings we faint trist I game menarik. Dat emong begitu later nang. Certainly do. Yeah, the last 2 days especially been interesting. Ya, 2 hari terakhir ini memang sangat menarik. Perang melawan Iran sangat berbeda dari apapun yang pernah kita lihat atau lakukan selama 30 tahun terakhir sepertinya. Maksud saya, dalam konteks perang, tampaknya tidak ada strategi yang jelas. Perencanaannya tampak tidak memadai untuk situasi perang yang lebih kecil. Tampaknya ada sedikit kemampuan untuk mempertahankan semua aset di wilayah tersebut. Tidak ada dominasi eskalasi, tampaknya, dan terlalu banyak hal yang bisa salah. Sekarang tampaknya memang sedang salah. Sederhananya, saya tidak benar-benar memahami keputusan untuk berperang, mengingat begitu banyak variabel di sini yang tidak pasti. Tapi Anda adalah Komodor Angkatan Laut Kerajaan. Apa yang Anda perhatikan? Apakah Amerika dan Israel akan di sini, atau justru mereka yang akan menang? I'm looking at the analysis from Saya melihat analisis ini dari 2 sudut pandang, Glenn. Yang pertama adalah pada tingkat politik militer, dan kemudian dalam jangka pendek, bagaimana menurut saya kampanye ini sebenarnya akan berlangsung. Yang kedua pada apa yang saya sebut tingkat strategi besar. Bagaimana hal ini terlihat dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Pada tingkat kedua ini cukup halus, tetapi kita mungkin ingin mendekati pertanyaan ini dari 2 tingkat tersebut, dengan terlebih dahulu melihat pada tingkat politik dan militer. Saya pikir pengantar yang baik untuk hal ini adalah karya 2 orang yang Anda kenal sama baik dengan saya. Yang pertama adalah Jenderal von Clausewitz, yang mengatakan bahwa sebelum memasuki perang, Anda benar-benar perlu memahami hakikat perang itu sendiri. Dan saya punya firasat kuat bahwa orang Amerika tidak memahami hakikat perang ini. Hal lain adalah Jenderal André Beaufort, seorang jenderal Prancis yang saya kagumi, pernah mengatakan bahwa dalam perang, pihak yang kalah memang pantas kalah, karena kekalahannya merupakan akibat dari kegagalan berpikir, baik sebelum maupun selama perang. Dan saya khawatir bahwa kegagalan berpikir sebelum perang kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang tidak hanya berujung pada potensi kekalahan bagi pasukan Israel dan Amerika, tetapi juga berdampak lebih luas yang bertentangan dengan kepentingan Barat dan bahkan perekonomian global. Jadi begitulah cara saya memandangnya. Dalam hal tujuan strategis, saya pikir setidaknya kita bisa memperjelasnya. Saya rasa satu hal yang ingin saya katakan adalah, saya ingin menantang Anda pada satu poin. Anda mengatakan ini tidak seperti perang-perang sebelumnya. Menurut saya ini justru mirip dengan Afghanistan, Irak, Libya, dan kemudian Suriah. Dalam arti bahwa sebenarnya tidak ada strategi yang jelas. Jadi sekali lagi, kita tampaknya berada dalam situasi yang sama di mana kita belum memikirkannya secara strategis. Namun demikian, tampaknya ada strategi di sini dari sudut pandang Israel dan Amerika, yaitu untuk mencapai perubahan rezim melalui kekuatan udara. Nah, itu hal besar, mencapai perubahan rezim melalui kekuatan udara. Terutama karena saya tidak ingat kapan terakhir kali hal itu berhasil dilakukan, atau bahkan apakah itu pernah dilakukan. Karena perubahan rezim biasanya memerlukan sesuatu yang lebih substansial. Anda memerlukan pasukan yang cukup besar di lapangan, yang tentu saja tidak ingin dikirimkan baik oleh Israel maupun Amerika Serikat. Jadi saya pikir setidaknya kita memahami pendekatan yang sedang diambil. Saya rasa sangat penting untuk memperjelas tujuan perubahan rezim itu, karena keberhasilan atau kegagalan kampanye bergantung padanya. Dan jika perubahan rezim tidak tercapai, maka menurut saya, dari sudut pandang Israel dan Amerika Serikat, ini akan dianggap bekerjins. Dari sudut pandang Iran, tujuan sintetaf torrent hidup strength.
The objective to me seems to be to survive, because if indeed they can survive, Karena jika mereka bisa bertahan dan tidak harus, saya tidak berpikir mereka pernah berharap untuk mengalahkan Israel dan Amerika Serikat secara langsung. Tetapi jika mereka bisa bertahan dan menimbulkan kerusakan yang signifikan, dan saya pikir kerusakan itu sudah mulai terjadi, maka itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Jadi bertahan hidup sebenarnya seperti halnya bagi Hamas dan Hizbullah, lebih tentang tidak dikalahkan daripada menang. Dan bagi Iran, saya pikir tidak dikalahkan adalah sebuah kemenangan. Jadi itulah cara saya mulai memikirkannya. Lalu memikirkan juga tentang kampanye itu sendiri, yang bisa kita bicarakan. Tetapi apakah itu juga pandanganmu, Glenn, tentang seperti apa tujuan dan strategi keseluruhannya? Yes, I think so because Ya, saya pikir begitu. Karena saya rasa AS dan Israel mungkin merencanakan perang singkat di mana mereka menyingkirkan para pemimpin dan kemudian mengasumsikan bahwa semuanya akan runtuh. Dan lagi, beberapa pesan yang disampaikan seperti, turun ke jalan, kami telah menyingkirkan pimpinan militer, pimpinan politik, sekarang ada kekacauan. Kalian bisa mendapatkan kebebasan kalian. Saya rasa mereka tidak menyadari bahwa misalnya, membunuh Khamenei, otoritas keagamaan tertinggi, tidak akan membuat orang turun ke jalan untuk mendukung Amerika Serikat. Itu justru akan membuat orang menjadi sangat patriotik dan keluar membelah pemerintah mereka sendiri. Jadi saya pikir ada banyak salah perhitungan tentang bagaimana mereka akan diterima. Saya pikir bagi Iran, waktu mungkin berpihak pada mereka. Karena, seperti yang saya katakan, mereka hanya perlu bertahan hidup. Mereka harus membuat lawannya kelelahan dan menimbulkan cukup banyak penderitaan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi saya setuju, ada banyak kesamaan dibandingkan dengan 30 tahun terakhir karena, ya, di Afghanistan kita menjalani perang selama 20 tahun hanya untuk menggantikan Taliban dengan Taliban. Di Irak, kamu tahu ratusan ribu orang tewas. Dan apa yang dicapai? Irak sekarang lebih dekat dengan Iran. Dulu, kita menyeimbangkan Iran. Sekarang Irak justru bersekutu erat dengan Iran, yang seharusnya menjadi musuh utama di kawasan. Tentu saja Libya dulu memiliki sedikit stabilitas, dan sekarang justru membanjiri Eropa dengan pengungsi. Sudah menjadi kekacauan selama 15 tahun. Di Suriah, kita dulu memiliki pemerintahan yang setidaknya menghormati hak-hak minoritas. Sekarang kita memiliki seorang pemimpin ISIS yang pada dasarnya memerintah wilayah itu sebagai sekutu kita. Ini hanya saja, ketika kita terlibat dalam semua hal ini, kita punya ambisi lain. Tapi sekali lagi, sangat sedikit ruang untuk kritik dalam hal apa yang sebenarnya bisa dicapai. Bahkan jika, kamu tahu, tujuannya adalah mengganti rezim di semua negara itu, di mana ada keberhasilan dan selalu sama. Setiap kali ada perang berikutnya, selalu ada gagasan yang sama, bahwa jika kamu mengkritiknya, maka kamu dianggap tidak cukup patriotik. Sangat membuat frustrasi melihat bahwa kita terus melakukan hal yang sama berulang kali. Tapi maksud saya adalah bahwa Iran sangat berbeda dari semua kegagalan lainnya. Ini, seperti yang kita lihat sekarang, adalah negara yang mampu menahan banyak penderitaan dan memberikan banyak hukuman kepada mereka yang menyerangnya. Ya, benar. Menurut saya hal yang menarik adalah bahwa mentalitas Syiah yang benar-benar mampu menanggung penderitaan menarik bagi khalayak yang lebih luas. Bukan hanya di Iran, tetapi juga di kalangan yang saya sebut sebagai Islam fundamentalis, yang melihat hal ini sebagai perjuangan melawan setan atau para setan yang jahat. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu benar, tapi saya hanya menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Saya pikir, kembali ke perang-perang yang telah Anda sebutkan, yang paling menarik bagi saya adalah Irak. Karena apa yang kita lakukan di Irak, menurut saya adalah kita masuk ke sana, atau orang Amerika masuk ke sana, dengan banyak dukungan dari pihak lain, menggulingkan pemerintah, tidak mengizinkan struktur Ba'athis tetap ada dan berasumsi bahwa demokrasi akan muncul dengan sendirinya. Tentu saja, yang terjadi adalah ketika pemilu diadakan, kepemimpinan Ba'athis Sunni berjumlah dilead with demokratis oleh 60% Syiah. Innovation memilih para European beat. Dan seorang seperti malam segar break testing number.
have always wanted to be independent anyway. So you then got a shift, which is why. Jadi kemudian terjadi pergeseran, yang sebabnya cukup dapat diperkirakan orang-orang Irak bergerak lebih dekat ke Iran karena hubungan Syiah antara kedua negara tersebut. Maksud saya pikir saat ini, sebagaimana saya melihat kampanyenya, saya kira orang Amerika dan Israel mungkin merasa cukup puas, meskipun sulit untuk memastikan dengan tingkat informasi yang relatif rendah yang kita miliki. Dari apa yang bisa saya lihat, bagian pertama dari kampanye itu menggunakan orang Amerika dalam peran pendukung dan orang Israel dalam peran serangan. Jadi Tel-Am, itu rudal Tomahawk Glenn, adalah sarana utama yang digunakan oleh orang Amerika untuk melakukan serangan. Meskipun saya menduga mereka juga menggunakan drone dengan pesawat tampaknya digunakan oleh orang Israel, kita belum tahu pasti. Menurut saya, hal yang menarik adalah jika pihak Israel menerbangkan pesawat di atas Iran. Itu menunjukkan adanya ketidakpastian tentang sejauh mana dampak yang mereka rasakan terhadap sistem pertahanan udara. Bagi saya, hal itu menunjukkan bahwa mereka telah mencapai beberapa keberhasilan melawan sistem tersebut. Meskipun saya mendengar bahwa pesawat Iran telah terbang di atas Teheran, jadi tampaknya hal itu belum sepenuhnya tercapai. Belum mereka berada di super semasi udara. Dan saya terada di sisi jauh. Namun sebenarnya mereka mentali sebagai super semasi udara. Ikan letih paun with udali. Strup American das sup udal eri duran disrupt toran tekpini. With reasonable impunity across Iran. The issue that I think is the ability of Iran to respond. Masalahnya, menurut saya, adalah kemampuan Iran untuk merespons. Serangan rudal itu, seperti yang saya perkirakan, ditujukan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Meskipun menarik bahwa BBC membicarakan serangan terhadap negara-negara Teluk, bukan terhadap pangkalan Amerika di negara-negara tersebut. Saya menduga ada 1 atau 2 kerusakan tambahan. Tetapi, saya akan terkejut jika serangan Iran itu benar-benar ditujukan pada negara-negara Teluk itu sendiri. Sebaliknya, saya pikir serangan itu diarahkan pada pasukan AS. Namun yang jauh lebih penting, menurut saya adalah serangan terhadap Israel. Sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa hal itu. Tetapi saya memperkirakan serangan tersebut difokuskan pada infrastruktur, militer, energi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi Israel. Energy and anything to do with the economics of Israel. And this time I would expect them to be much more intense than Kali ini, saya memperkirakan serangannya akan jauh lebih intens dan berlangsung selama Iran mampu mempertahankannya. Hal itu tampak menjadi kunci dari seluruh kampanye. Karena jika Iran dapat mempertahankan pemboman terus-menerus terhadap Israel, mendekati batas 12 hari, ketika Israel seperti yang kini kita ketahui, meminta Amerika untuk turun tangan karena mereka tidak sanggup lagi. Jika mereka bisa melampaui itu, maka saya menduga setiap tawaran negosiasi dari pihak Amerika atau Israel, jika kita sampai titik di mana Israel tidak sanggup lagi, akan ditolak. Saya pikir Iran akan terus melanjutkannya karena mereka tidak akan mempercayai baik Israel maupun Amerika untuk menepati janji mereka. Jadi saya pikir jalannya kampanye ini akan bergantung pada kemampuan Amerika untuk benar-benar melemahkan pasukan pemboman strategis itu, serta pada kemampuan Israel, baik dari sisi ekonomi maupun masyarakatnya, untuk bertahan dan memperpanjang pemboman tersebut. Sekali lagi, sulit untuk mengatakan bagaimana hal itu akan berlangsung, tetapi saya rasa itulah faktor utama yang akan menjadi penentu kampanye ini. Dugaan saya, jika kita mencapai 12 hari, dan saya mendengar bahwa Amerika menginginkan kampanye ini berakhir dalam waktu sekitar sebulan. Jika kita mendekati sebulan dan Iran masih berada dalam kondisi baik atau efektif, maka saya pikir Amerika akan menghadapi keputusan yang sangat sulit meskipun tidak terlalu berat bagi pihak Israel. Namun jika orang Amerika berharap dapat mencapai keberhasilan kampanye dalam waktu sebulan, dan kita belum melihat tanda-tanda kampanye itu, mereka akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Sekali lagi, saya pikir masalah di sini dengan pihak Iran adalah kemampuan rezim untuk mempertahankan kendali, untuk mempertahankan rezim di tengah serangan udara, tetapi juga menghadapi seruan dari Barat
agar rakyat di dalam Iran bangkit. Saya pikir itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Dugaan saya, mereka akan sangat kesulitan, karena umumnya sulit melakukan hal-hal seperti ini hanya dari udara. Jadi dugaan saya, kampanye itu pada akhirnya akan berujung pada pembalikan strategis bagi pihak Israel dan Amerika. Namun, kita mungkin tidak akan mengetahuinya sampai setidaknya hari ke-15, atau bahkan sampai akhir bulan. If not until the end of this month. Well, yeah, because I'm thinking the same that Iran. Yanar, karena aku juga berpikir hal yang sama, bahwa Iran punya semua insentif di dunia untuk menyatakan bahwa mereka memiliki hampir tak terbatas jumlah rudal. Dan lagi, mungkin saja memang begitu, disimpan di beberapa fasilitas bawah tanah. Tapi jika musuh-musuh mereka percaya bahwa Iran bisa terus berperang berbulan-bulan berdasarkan persediaan itu, maka tak seorang pun akan berani menyerang mereka. Namun karena ancaman dari luar negeri begitu besar, maka, dan sebenarnya kita tidak tahu banyak kan tentang persenjataan Iran. Maksudku, ketika aku berbicara dengan orang Iran manapun, tentu mereka akan berkata, kami punya banyak, sangat banyak. Tidak ada cara untuk memverifikasinya. Dan tentu saja akan bodoh untuk menunjukkan di mana senjata-senjata itu berada. Tetapi saya pikir, di sisi lain, Amerika Serikat mungkin meremehkan mereka, seperti halnya Israel, sebagaimana terlihat perang selama 12 hari itu. Namun, jika Anda berada di Amerika Serikat, bagaimana Anda akan menilai kemajuan dalam perang ini? Apakah itu terutama penghancuran pertahanan udara agar bisa mulai menguasai langit? Atau apa sebenarnya yang mereka incar? Saya kira jika mereka hasil menjatuhkan pemerintah hari pertama dan mendorong perubahan rezim, itu akan menjadi hal. Tetapi itu tidak terjadi jika pemerintah tetap kuat dan ini di perang yang menguras segala. Apa yang sebenarnya dikejar? What are they going after? Baik, saya akan mengatakan bahwa jika perubahan rezim adalah tujuan utama saya, dan dari apa yang dikatakan Trump memang demikian, maka apa yang kita sebut sebagai tujuan pendukung adalah hal-hal yang memungkinkan kita mencapai perubahan rezim. Salah satunya adalah penekanan pertahanan udara musuh, sehingga kita dapat beroperasi dengan bebas selama kampanye. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbangkan sebuah rezim jika kita hanya beroperasi dari udara? Itu no point to like have selas. Caranya. Bahkan jika superioritas udara atau dominasi udara telah dicapai, kita siupaskan di darat. Hal itu memerlukan rakyat Iran yang memang menginginkan perubahan rezim untuk bangkit dan berusaha menggulingkan IRGC serta pautkan IRG itu. Jadi saya pikir itu keputusan yang sangat-sangat sulit. Itulah sebabnya bahkan bagi Amerika untuk mencapai superioritas udara dan bagi Israel untuk mencapai superioritas dan dominasi udara, saya rasa itu masih akan. Amerika mungkin beruntung. Israel mungkin beruntung jika ada pihak yang menentang rezim bangkit. Tapi saya akan mengatakan ada kemungkinan 70-30 bahwa mereka tidak akan berhasil, bahwa rezim akan mempertahankan kendalinya atas populasi. Terutama karena saya menduga cukup banyak orang akan bersatu di bawah bendera dan lebih tertarik untuk menentang perubahan pemerintahan dari luar daripada melakukannya sendiri dari dalam. Saya pernah menulis dalam sebuah artikel untuk The London Times bertahun-tahun yang lalu, bahwa ketika terlibat dalam operasi, terutama di Timur Tengah, prinsip pertama seharusnya adalah jangan menimbulkan kerugian. Dan saya pikir ada kemungkinan besar bahwa kita justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat di sini, seperti yang telah kita dalam 4 intervensi terakhir di wilayah ini. Sekali lagi, banyak hal bergara ketidakpahaman kita tentang bagaimana rezim tersebut bekerja, serta bagaimana politik dan agama di dalamnya begitu erat terhubung, sehingga seringkali lebih tepat dianggap sebagai satu kesatuan, yang jelas bukan hal yang sama di dunia barat. Bahayanya adalah, terlalu sering di barat kita berasumsi bahwa orang lain berpikir seperti kita, dan kita gagal melakukan analisis yang tepat. Padahal, ketika kita benar-benar meneliti negara-negara tersebut,
cara mereka berpikir dan merasakan sangat-sangat berbeda. Saya akan support ketika saya berada di Afghanistan, pertama forward-flanking di mana mereka stingy beron that's too. What the insurgency was. We took it as a Afghan insurgency. Kami menganggapnya sebagai pemberontakan Afghanistan melawan pasukan Barat. Tapi saya masih ingat ketika duduk di markas besar ISAF di Kabul pada tahun 2007 dengan peta insiden pertempuran melawan pasukan Barat dan peta suku-suku Pashtun. Dan kami tiba-tiba menyadari bahwa kedua hal itu benar-benar terjadi secara bersamaan. Mereka sepenuhnya selaras. Kami menyadari bahwa yang kami hadapi bukanlah pemberontakan Afghanistan, melainkan pemberontakan Pashtun. Dan itu terjadi 4 atau 6 tahun setelah kampanye dimulai. Saya pikir pemahaman yang benar-benar baik tentang cara berpikir, rezim, dan susunan negara sangat penting sebelum memulai sesuatu seperti ini. Saya rasa saya belum melihat banyak tanda-tanda hal itu sama sekali. Saya tidak tahu apakah Anda sudah, tapi saya sendiri jelas belum. This at all. I don't know whether you have, but I certainly haven't. No, I think that definitely important Tidak. Saya pikir memang penting untuk mengetahui siapa yang sedang dilawan. Tapi saya mendapat kesan bahwa itu adalah kesalahan perhitungan lain, mungkin terkait dengan jenis senjata yang digunakan. AS mungkin berusaha menghentikan serangan awal dari Iran, dan kemudian percaya bahwa Iran akan kelelahan karena persenjataan lamanya. Namun dari pihak Iran, mereka mengatakan sebaliknya, bahwa mereka justru menyingkirkan rudal dan drone lama terlebih dahulu. UHM itu menguras pertahanan Ugursa mereka. Dan setelah pertahanan itu melaim, more cepat berbalik senjata sil di pihak. Then bring out the more modern weapons. I'm not sure if this is correct. Saya tidak yakin apakah ini benar. Tampaknya dalam perang 12 hari itu, setidaknya mereka pertama kali menggunakan peralatan yang lebih tua. Hanya saja tidak jelas pihak mana yang akan melemahkan pihak lain, seperti halnya dalam perang yang menguras kekuatan. Tapi saya memang ingin bertanya kepada Anda tentang serangan terhadap semua pangkalan Amerika di seluruh negara-negara Teluk. Apakah Anda pikir ini merupakan risiko dalam hal memprovokasi negara-negara tersebut untuk bergabung dalam perang melawan Iran? Atau Anda pikir ini adalah langkah strategis, tindakan yang cerdas untuk mengirimkan peringatan yang jelas agar tidak mengizinkan AS menggunakan mereka? Against allowing the US to use them because if you look for example towards the Karena jika Anda melihat misalnya perang dengan Rusia, kita melihat bahwa orang Eropa hampir bisa bertindak tanpa konsekuensi. Mereka bisa berkata, kami akan mengirim senjata ini, kami akan melakukan serangan mendalam, kami akan melakukan ini, kami akan melakukan itu. Dan Rusia tidak membalas. Tampaknya Iran hanya ingin menetapkan presiden yang jelas bahwa siapapun yang membantu akan diserang. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda menilai strategi Iran ini. Apakah ini sesuatu yang akan memperluas perang hingga merugikan mereka, atau justru sesuatu yang akan memulihkan daya tangkal mereka dan membuat kawasan lebih berhati-hati dalam bekerja sama dengan Amerika? Saya rasa ini adalah penilaian yang seimbang. Tetapi saya akan mengatakan bahwa hal ini lebih mungkin membuat kawasan menjadi lebih berhati-hati. Akan menjadi kesalahan jika berasumsi bahwa negara-negara Teluk Sunni adalah penggemar berat Iran. Ada banyak permusuhan antara keduanya, dan itu sudah berlangsung lama. Hingga tentu saja situasi di Palestina memanas, dan orang-orang mulai menjauh dari Israel. Kita melihat bahwa perjanjian Abraham akan ditandatangani, tetapi kemudian tiba-tiba tidak jadi. Jadi memang ada banyak permusuhan, tetapi saya pikir sebagian di antaranya terjadi di tingkat elit, bukan di kalangan masyarakat umum. Karena tentu saja, yang ada di negara-negara Teluk adalah pemerintahan otoriter. Mari kita perjelas hal itu. Dengan cara yang sama seperti negara Iran, juga otoriter dengan caranya sendiri. Jadi mereka bukan demokrasi, melainkan monarki otokratis. Dan saya pikir salah satu kekhawatiran yang dimiliki para monarki di negara-negara ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Iran akan cukup populer di kalangan rakyat mereka, yang telah menyaksikan bagaimana operasi dilakukan di Palestina terhadap bangsa Arab dan Islam lainnya. Jadi saya pikir di antara rakyat mereka,
Mungkin ada cukup banyak dukungan terhadap apa yang dilakukan Iran. Dan dalam hal ini, mereka mungkin akan sangat berhati-hati untuk bukan hal seperti menyatakan perang atau berpihak pada Amerika dan Israel. Mereka telah bersuara keras bahwa pembalasan Iran tidak dapat dibenarkan. Iranian retaliation is unjustified. But I suspect that as long as the Iranians keep their Tapi saya menduga bahwa selama Iran terus melakukan pembalasan mereka dengan fokus pada pangkalan-pangkalan Amerika, maka pesannya akan seperti yang Anda sebutkan. Saya memang mendengar di media bahwa ada serangan di tempat lain selain pangkalan Amerika. Saya ragu itu disengaja. Saya menduga senjatanya meleset dari sasaran atau telah ditembak jatuh, dan akibatnya terjadi kerusakan tambahan karena senjata jatuh di tempat yang tidak ditargetkan. Bisa juga itu adalah rudal pertahanan udara yang jatuh. Jadi ada berbagai kemungkinan. Saya akan terkejut, saya tidak bingung mengapa kita mengincar populasi negara yang teluk secara lebih luas. Isaac main mengusnung kia. Menurut saya, disertasi thing pada enam levitan angkatan laut lebih masuk hal. and naval bases makes more sense to me. So that will be my sense of it, Glenn. Jadi itulah pandangan saya tentang hal itu. Glenn, kembali ke poinmu tentang apakah mereka menggunakan rudal yang lebih lama dan sudah usang terlebih dahulu. Saya menduga memang begitu. Saya pikir serangan mereka selama perang 12 hari pertama cukup canggih dalam cara pelaksanaannya. Jadi menurut saya, mereka mungkin sedang menghabiskan persediaan lama, terutama karena sebagai pertahanan udara, kamu tidak tahu apa yang akan datang menyerangmu. Tumang slower jika sesuai growth. Atim itu first thing skardia bangbryug. That's that and bring me fully of gitau. From kais third youth mermeskana munisi. What you're doing with that is actually using up ammunition. I was fascinated to hear Scott Ritter say, I think Saya tertarik mendengar Scott Ritter mengatakan, saya rasa mungkin saat berbicara dengan Anda, atau mungkin dengan Judge Napolitano, bahwa seorang laksamana Amerika, kepala staf gabungan, dicopot dari jabatannya 3 hari yang lalu. Alasannya katanya, karena ia mengatakan, kita tidak punya cukup amunisi untuk melakukan ini. Dan jika kita memikirkan jumlah amunisi yang dikirim untuk perang di Ukraina, saat kesulitan ial tetapi kita de barat, terutama Amerika, dengan memproduksi amunisi dalam skala pesanan cepat. Saya tahu jika setiap jenis death bersama dan John Melling. then it wouldn't surprise me if ammunition stocks are an issue here, and that too might play into the timing of this, Glenn. Dan itu juga mungkin berperan dalam penentuan waktunya, Glenn. Jika perang ini, jika mereka tahu bahwa amunisi mereka terbatas setelah akhir Maret, maka kamu tahu kamu sudah punya jawaban atas pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka harus berhenti. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu. Bisa jadi akhir Maret, bisa juga akhir April. Siapa yang tahu? Kita hanya tidak tahu seperti apa persediaan amunisi mereka. Tapi saya tidak akan terkejut jika real Jevitals or fractor things gone banning monwan. Nomen verven mer for this penman in your Kent band. Repafung ini medade supplying. Bring the war to a close more quickly than it might be possible. Yeah, but my comment on the escalation control, it might not be. Ya, tapi komentar saya tentang pengendalian eskalasi adalah bahwa mungkin bukan orang Amerika yang akan menentukan kapan dan bagaimana perang ini berakhir. Saya pikir bagi pihak Iran, tujuan utamanya adalah memulihkan efek jera, memastikan bahwa AS tidak kembali dalam 6 bulan lagi dan melakukan hal yang sama. Mereka mungkin ingin, saya kira, menimbulkan cukup banyak kerugian agar hal itu tidak terulang lagi. Tapi ya, kita melihat semua target militer ini tentu saja pangkalan-pangkalan di seluruh kawasan. Menurut Anda, apakah Iran mungkin akan meningkatkan eskalasi lebih jauh dengan menargetkan sasaran ekonomi atau energi? I think the ones that I will be surprised. Saya rasa hal yang akan mengejutkan saya, bukan tidak mungkin, tapi saya akan terkejut jika mereka menyerang infrastruktur energi negara-negara teluk. Saya hanya tidak berpikir itu sesuai dengan kepentingan mereka. Mungkin saya salah. Tapi yang saya lihat adalah mereka akan menyerang infrastruktur Israel. Jadi saya memperkirakan mereka akan menargetkan pelabuhan. Saya tahu mereka sudah menargetkan Haifa. Saya memperkirakan mereka, selain menargetkan sasaran militer dan intelijen, juga akan menyerang pelabuhan, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur energi di Israel dalam batas akurasi sistem mereka.
karena hal-hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan masyarakat Israel. for the survival of the Israeli society. So that's what I would expect to see them doing. Jadi itulah yang saya perkirakan akan mereka lakukan. Dan Israel adalah negara kecil, ukurannya hanya 1/8 dari Iran. Jadi saya kira mereka memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menghancurkan infrastruktur itu dibandingkan sebaliknya. Bahkan jika Amerika dan Israel berhasil mencapai superioritas atau dominasi udara penuh. Jadi disitulah saya perkirakan fokus mereka akan tertuju. Akan menarik untuk melihat, saya melihat bahwa mereka sebenarnya menutup selat bagi sebagian besar lalu lintas, tetapi hanya melalui peringatan, bukan dengan menambangnya atau menggunakan kekuatan. Dan itulah tempat lain yang saya perkirakan atau yang saya amati dengan penuh minat untuk melihat bagaimana hal itu berkembang. Or I watch with interest to see how that works. It would be very straightforward to mine the Straits of Hormuz. Akan sangat mudah untuk menanam ranjau di Selat Hormuz, dan sangat sulit bagi pihak Barat, Israel, atau siapapun untuk melakukan sesuatu terhadap hal itu. Namun sejauh ini, saya mendengar bahwa mereka sebenarnya telah mengeluarkan peringatan, dan lalu lintas di Selat Hormuz pada dasarnya telah berhenti, sejauh yang saya lihat. Jadi hal itu sudah berdampak. Saya juga memperkirakan bahwa bahkan jika masih ada lalu lintas, tarif asuransinya akan tinggi. Angka yang saya dengar adalah 10% dari nilai keseluruhan kapal atau muatan minyak, yang merupakan hal besar dalam konteks asuransi. Jadi hal itu pasti akan berdampak pada ekonomi global, atau setidaknya pada sektor minyak dalam global. Meskipun saya tidak berpikir dampaknya akan secepat yang dikatakan beberapa orang, mungkin akan terlihat cepat pada harga minyak mentah, tetapi tidak begitu pada produk olahan, yang masih akan dikirim berdasarkan kontrak lama, dengan biaya minyak lama yang sudah terhitung dalam rantai pasokan. Jadi ini juga semacam pedang bermata dua, karena tentu saja Tiongkok sangat bergantung pada minyak Iran. Ini menjadi pedang bermata dua dalam hal bagaimana mereka mengelolanya. Jadi, Murdoch and Curl, saya pikir fokusnya akan tertuju pada Israel dan kapasitas ekonominya, dan akan menarik untuk melihat bagaimana hal itu juga berpengaruh terhadap mereka. Well, I'm glad you brought up China because Baik, saya senang Anda menyinggung soal Tiongkok, karena ini bukan hanya tentang AS dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain. Seperti yang bisa kita lihat, menyerang semua pangkalan di seluruh kawasan ini, menarik banyak negara ke dalam konflik dengan cara masing-masing. Namun Iran juga, sekali lagi, bukan Yaman dan bukan Suriah. Ini adalah negara besar di ujung selatan benua Eurasia. Jadi bagaimana Anda melihat perang ini dalam konteks yang lebih luas dan membuat Maruth anaras twerid with tempo board? Kwister kita secara time si of the by Frank the Pantuas the Menimandi Thrang and Nimokuan Yonesi. Ata Podaro and Inamisi Jumdidik yang memperpers the small struggles or gamble here. I've always thought there are three key things in the geopolitical context. Saya selalu berpikir bahwa saat ini ada 3 hal utama dalam konteks geopolitik global. Tetapi ada hal keempat yang perlu ditambahkan. Yang pertama adalah pergeseran dari dunia unipolar ke dunia tripolar, dengan 3 kekuatan besar, Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah kondisi ekonomi global yang cukup berisiko. Dan yang ketiga adalah situasi pasokan energi global. Selain itu, dalam kasus ini, saya juga akan menambahkan peran Islam radikal di Timur Tengah dan di tempat lain. Mengenai hal pertama, saya pikir isu kuncinya di sini adalah bahwa Tiongkok sangat bergantung pada minyak dari luar negeri. Dan di sini, hal yang saya rasa keliru dalam analisis awal tentang mengapa perang mungkin terjadi adalah bahwa saya tidak benar-benar mempertimbangkan Elliot Cohen dan strategi keamanan nasional. Saya begitu strategis two full sword the Wunabam brain and then break rope versus the uniform Amerikiki. To regain the unipolar situation of America. So Elliot Colby, of course, is the thinker, I think, behind a lot. Jadi, Elbridge Colby tentu saja adalah pemikir yang menurut saya berada di balik banyak hal yang terjadi di Amerika Serikat. Dan ketika kita melihat karyanya, tampak jelas bahwa ia percaya Amerika Serikat masih mungkin untuk mendapatkan kembali posisi unipolarnya.
Saya pikir ia keliru. Namun demikian, saya telah melihat analisis yang sangat baik dari Andrew Koripko yang membahas perang tertentu ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, di mana Venezuela merupakan salah satu bagiannya dan Iran kini menjadi bagian lainnya. Jadi strategi ini berupaya untuk menarik Iran menjauh dari BRICS dan dari hubungannya dengan Tiongkok serta Rusia, dan mengarahkannya menuju hubungan yang jauh lebih dekat dengan Amerika. Idealnya, saya yakin seperti sebelum Shah digulingkan. Saya rasa itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan jika itu pandangan mereka, maka itu adalah pandangan yang meremehkan cara orang Iran, terutama mereka yang berada dalam Islam fundamentalis, merasakan tentang Amerika Serikat. Yang membuat saya bingung adalah saya setengah-setengah tentang apakah perang itu akan terjadi. Karena menurut saya, ada begitu banyak sisi negatif dan sedikit peluang untuk berhasil. Saya berkata kepada Danny Davis, saya pikir duas with Jerry Wu, bahwa jika itu terjadi, maka itu akan terjadi di pertengahan minggu depan. Ketika orang-orang kini untuk melakukan kedudukan mereka. Di sekarang saya tidak berkabar berita di sedangkan ini sudah terjadi sejak lama. Direncanakan was berminggu-minggu. Tanggal itu telah direncanakan selama berminggu-minggu sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Karena jika Anda melihat perang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, ini bukan hanya tentang perubahan rezim, ini tentang menghadapi Tiongkok, maka saya bisa memahami bahwa hal itu mungkin mengubah perhitungan di Gedung Putih menjadi, baiklah, mari kita ambil risiko, karena hal itu sepadan untuk alasan yang lebih besar itu. Saya kebetulan berpikir bahwa penalaran seperti itu kemungkinan besar akan sangat tidak berhasil, karena saya rasa orang tidak memahami bagaimana Tiongkok bisa mencapai posisinya saat ini. Dan mereka tidak memahami hubungan antara Tiongkok dan bagaimana suatu negara mengembangkan kekuatan militernya yang berkaitan dengan energi dan kapasitas industri. Dan China sejauh ini unggul dalam hal kapasitas industri dibandingkan siapapun, sehingga kita berbicara tentang sesuatu seperti 20 tahun sebelum kita bisa mendekatinya. Jadi saya hanya bertanya-tanya apakah itu salah satu faktornya. Itu masuk akal bagi saya. Dan saya menemukan analisis Andrew sangat masuk akal. Saya pikir bagian ketiga dari hal ini adalah situasi energi. Sekali lagi, ini berkaitan dengan China. Jadi ini bukan hanya situasi energi, tetapi juga situasi energi dan ekonomi. Maksud saya, yang dimiliki China adalah sebuah negara yang megang banyak utang Amerika. Dan di Amerika, Anda memiliki situasi yang agak paralel, terkait bagaimana Anda membiayai kembali gelombang utang Anda yang akan datang. Saya pikir sebagian besar dari itu perlu dibiayai kembali tahun ini atau tahun depan. Dan jika China tidak akan membelinya, dan bahkan, tergantung pada West dan military growth, Glory Kenempers turn. Dan apa pengaruhnya terhadap situasi ekonomi Amerika, yang sudah terlihat sulit. Maksud saya keadaannya buruk. Jika Amerika saja buruk, bayangkan bagaimana keadaannya bagi negara-negara Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman, yang semuanya berada dalam situasi yang cukup berbahaya dan tidak akan menyambut dengan gembira prospek harga energi yang tinggi. Keadaannya sudah cukup buruk seperti sekarang. Tapi bayangkan bagaimana nanti ketika akan menjadi. Jadi saya pikir karena semua alasan ini, jika fokusnya sempit hanya pada Tiongkok, maka hal itu mengabaikan hal-hal strategis yang lebih luas yang sedang terjadi. Dan karena semua alasan itu, saya pikir kemungkinan kita justru menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat sangat tinggi dan terus meningkat. Sekali lagi, saya ingin tahu apa pendapatmu tentang hal itu. Ya, tampaknya, terlepas dari apakah suatu tindakan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, banyak strategi kekuatan besar cenderung bersifat semua atau tidak sama sekali. Misalnya, dalam pemerintahan Biden, berdasarkan retorika yang terdengar dari banyak kalangan militer dan kepemimpinan politik, gagasannya kurang lebih adalah bahwa dengan Rusia dan Tiongkok yang semakin dekat, jika kita bisa menggunakan Ukraina untuk menyingkirkan Rusia dari jajaran kekuatan besar,
maka kita bisa memusatkan seluruh sumber daya kita untuk menghadapi Tiongkok. Dan itulah cara untuk memulihkan posisi utama Amerika Serikat di dunia. Namun kemudian, tentu saja hal ini mulai gagal. Lalu kita melihat Trump mengambil pendekatan yang berbeda, mengatakan bahwa ya, kita tidak akan mampu mengalahkan Rusia. Mari kita coba untuk sedikit menarik mereka ke pihak kita. Saya pikir tidak realistis untuk mengharapkan Rusia beralih dari Tiongkok, tetapi setidaknya kita bisa menciptakan sedikit jarak di antara mereka. Rusia ingin melakukan diversifikasi, menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, dan kemudian, seperti yang kita tahu, keseimbangan kekuatan alami akan muncul dengan sendirinya, yang akan menguntungkan mereka. Sekarang, saya pikir logika serupa mungkin juga muncul dalam konteks Iran. Maksudnya, kita melihat Iran yang kuat ini, yang penting dalam konstelasi Eurasia yang lebih luas, bersama Tiongkok, Rusia, dan Iran. Dan idenya adalah bahwa kita bisa menyingkirkan Iran, entah dengan menempatkannya di pihak kita, di bawah pemerintahan yang bersahabat dengan AS, atau dengan menciptakan kekacauan besar, sehingga negara itu tidak bisa dijadikan mitra oleh pihak manapun. Tapi sekali lagi, jika ini juga gagal, hal itu hanya akan memperkuat tekad Iran untuk memandang Rusia dan Tiongkok sebagai mitra yang diperlukan. Dan saya pikir hal yang sama terjadi dengan Rusia. Sekarang, mereka lebih membutuhkan Tiongkok daripada sebelumnya. Dan saya rasa hal yang sama bisa terjadi pada Iran. Jadi tampaknya, entah kita berhasil menyingkirkan mereka dan distribusi kekuasaan bergeser ke pihak kita, naru dirogrogrol dan akan memperkuat aliansi de facto snat tal tuam tokyo. Ini tampak seperti strategi yang sense putus a. Saya tahu sebab berami stateng yakit statistik membaik secara signifikan. Tetapi di sini, it says selalu situasi serba salah. Jadi sekali lagi, important saya menafsirkannya dengan keliru. Tapi Saya rasa kamu benar, Glenn. Saya pikir kamu memang tepat sekali. Salah satu hal lain yang juga berperan di sini, yang misalnya tidak terjadi di Venezuela tetapi terjadi di sini, adalah bahwa jika kita melihat pada beberapa intervensi terakhir ini, termasuk Iran sekarang, semuanya gagal. Ada isu lain yang lebih halus di sini, yaitu peran Islam fundamentalis. Saudara saya adalah seorang analis brilian dalam hal ini, dan dia menjelaskan bahwa apa yang kita lihat dalam Islam adalah perang saudara yang telah berlangsung di dalam agama itu sendiri, dua perang saudara yang saling tumpang tindih. Di satu sisi, ada kaum fundamentalis dan kaum reformis. Di sisi lain, ada Sunni dan Syiah. Dan hal mendasar yang sedang mereka coba pahami adalah bagaimana dalam begitu banyak hal, Barat telah berhasil sejak tahun 1990-an, sedangkan dunia Islam tidak. Salah satu hal yang tampaknya menyatukan mereka adalah bahwa para fundamentalis cenderung mengatakan bahwa masalahnya sebenarnya adalah Barat. Cara mereka berinteraksi dengan kita, kolonialisme, intervensi. Para reformis, di sisi lain, jauh lebih pro-Barat. Mereka lebih suka melihat situasi di mana mereka bergerak maju, tidak harus meliberalisasi masyarakat mereka. Tetapi mereka tidak terlalu kaku dalam menafsirkan Al-Quran dan dalam berhubungan dengan Barat. Dan saya pikir ini adalah fakta yang sangat sedikit dipahami, terutama di Amerika Serikat. Dan saya pikir bahaya besar adalah jika kita melihat intervensi-intervensi itu, apa yang kita lakukan di Afghanistan. Seperti yang Anda katakan, kita menggulingkan Taliban, menghabiskan 20 tahun di sana, dan sekarang Taliban kembali berkuasa. Di Irak, kita berasumsi bahwa demokrasi akan muncul, tetapi sekarang kita memiliki negara yang jauh lebih condong ke Syiah. Menariknya, Sistani yang merupakan seorang teolog besar di Irak, jauh lebih tidak intervensif dalam politik. Berbeda dengan Al-Khamenei dan tampaknya penggantinya yang baru. Lalu di Libya, kita tampaknya masuk dengan dalih tanggung jawab untuk melindungi. Tetapi sebenarnya kita menggulingkan Gaddafi, terlepas dari apa yang kita katakan saat itu. Dan terakhir, namun tidak kalah penting adalah Suriah, di mana kita mencoba menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Alawite.
led government, and the Alawites, Dan kaum Alawit, seperti yang selalu dikatakan saudara saya, akan berjuang sampai mati karena mereka tahu kemungkinan besar mereka akan dibantai oleh populasi Sunni yang sangat besar di Suriah. Pada dasarnya, yang telah kita lakukan adalah mengambil apa yang dulunya ISIS dan berusaha melawannya. Jadi sekarang kita telah membentuk kembali kekhalifahan, hanya saja kali ini di Suriah. Jika ada yang bisa memberitahu saya mengapa itu ide yang baik, fick Autospinning ten Grois. Mamir bara besar jusur darar stworth, len tida forns champered. And you weren't you back this thing is kind of dark in one forward. then we're going to do more damage than good. And if the Americans intervene largely Dan jika orang Amerika melakukan intervensi, terutama atas dasar perubahan rezim, mari kita balkanisasi Iran dan lakukan ini karena ini demi kepentingan nasional kita sesuai dengan strategi besar kita terhadap Iran, terhadap Tiongkok. Maka hal itu mengabaikan kenyataan bahwa dengan melakukan intervensi seperti ini, kita justru membuat keadaan jauh lebih sulit bagi para reformis Islam. Karena berulang kali, mereka dan rakyatnya melihat Barat melakukan intervensi dengan cara yang sangat kasar, canggung, dan seringkali bersifat menindas. Dan tentu saja, semua itu hanya menguntungkan kaum fundamentalis. Mereka yang sama sekali tidak mereformasi, dan justru melihat reformasi sebagai masalah, bukan solusi. Pandangan kuat saya adalah bahwa kita benar-benar harus berpikir ulang, berpikir jauh lebih strategis, dan mungkin dalam cara yang bersifat strategis besar. Mungkin kita bisa memikirkan pendekatan seperti yang digunakan George Kennan dengan kebijakan penahanan, tetapi menjadikannya jauh lebih berorientasi pada laissez-faire dan tidak melakukan intervensi. Kadang-kadang sulit untuk tidak ikut campur. Dan tentu saja ketika saya berada di Afghanistan, saya ingat sedang makan malam dengan beberapa orang, termasuk 2 politisi perempuan Afghanistan. Mereka sangat mendukung intervensi Barat, karena hal itu memungkinkan mereka mengubah seluruh percakapan tentang apa yang sedang terjadi dan berjuang melawan Taliban, yang terus terang cukup misoginis. Tapi masalahnya adalah, untuk melakukan itu, kita harus melakukan intervensi dengan pemahaman bahwa hal itu hanya akan berhasil jika memang bisa berhasil, yang saya rasa tidak bisa. Hanya jika kita siap melakukannya selama beberapa generasi. Kamu tahu apakah kamu siap melakukan intervensi di sebuah negara selama dulu 30, 40, 40, 60, 70 tahun? Dan tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Jadi kita harus menerima bahwa meskipun kita mungkin tidak menyukai cara sebuah rezim bekerja, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa jika kita memang berniat untuk campur tangan seperti yang tampaknya sedang terjadi, ada kemungkinan besar kita justru akan memperburuk keadaan, bukan memperbaikinya. Saya tidak bisa memikirkan satu pun intervensi dalam 25 tahun terakhir di mana kita berhasil melakukan sesuatu selain memperburuk keadaan. Tapi beritahu saya jika kamu pikir saya salah. But tell me if you think I'm wrong. No, I think you're correct. Tidak. Saya pikir Anda benar. Memang begitu. Dan sekali lagi, bahkan jika hasilnya, apa yang ingin dicapai bukan fokus utama, Anda tetap memerlukan pemikiran strategis. Anda menggunakan kata ceroboh, dan saya pikir itu sangat tepat. Maksud saya, dari sudut pandang saya akan lebih memilih jalur dengan Iran, di mana kita bisa mencapai saling pengertian, membuat penyelesaian damai, karena kita sebenarnya tidak pernah melakukan itu selama 47 tahun terakhir. Dan jika itu tidak berhasil, seseorang bisa menggunakan bentuk penahanan tertentu. Tapi itu pandangan saya. Orang lain mungkin memiliki pandangan berbeda, bahwa tidak mungkin berdamai dengan Iran, bahwa Iran harus dikalahkan dan dihancurkan. Nah, jika itu sudut pandangnya, ya bukan berarti itu bisa dibenarkan. Tapi setidaknya, Anda tetap memerlukan pemikiran strategis. Lalu seluruh retorika itu, kau tahu, kita tidak boleh membiarkan para ayatollah memiliki senjata nuklir. Dan yang diinginkan rakyat Iran hanyalah terbebas dari mereka.
Jika kita hanya sedikit mengguncang rezimnya, semuanya akan runtuh. Lalu rakyat akan turun ke jalan dan menyambut kita sebagai pembebas. Itu semua hanyalah omong kosong, harapan, dan angan-angan belaka. Apakah seseorang ingin berdamai dengan Iran atau menghancurkannya? Setidaknya harus ada penilaian yang jujur di sini. Aku mendengarkan para politisi, setidaknya di negara ini, dan media, semuanya hanya slogan emosional dan ideologis. Tidak ada substansi di sana. Aku tidak heran kita terus membuat kesalahan bodoh yang sama berulang kali, perang demi perang, karena semuanya terlepas dari kenyataan. Nah, seperti yang kamu tahu, saya menulis sebuah buku. Sekali lagi, ini bukan promosi untuk buku itu karena sudah tidak dicetak lagi. Tapi saya menulis sebuah buku berjudul Strategy for Action. Saya menulisnya tepat karena alasan ini, Glenn, karena saya menulisnya pada tahun 2011. Pada saat itu, saya sudah sangat terlibat dengan perang Irak, mengunjungi Irak beberapa kali, dan saya juga pernah ditugaskan dalam perang Afghanistan. Dan saya menyadari bahwa kita di Barat sudah tidak bisa lagi membuat strategi, kita benar-benar buruk dalam hal itu. Maksud saya bukan bahwa jika kita punya strategi, kita akan memenangkan perang-perang itu. Tetapi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Jika kita melakukan analisis strategis yang benar, kita tidak akan terlibat dalam perang-perang itu sejak awal. Dan inilah yang saya rasakan dengan intervensi di Suriah, intervensi di Libya, dan juga yang satu ini. Kita tidak melakukan analisis strategis yang tepat atau benar-benar memikirkannya secara mendalam. Tidak benar-benar berusaha keras untuk memahami negara-negara ini bersama para ahli. Begitu banyak ahli yang telah hilang. Saya ingat ketika pergi ke Afghanistan, kami hampir tidak memiliki penutur bahasa Farsi dan hampir tidak ada penutur bahasa Pashtun. Semua keahlian selalu dimiliki Barat, ketika jauh lebih terlibat, terhalang. Begitulah dalam pemahaman itu tentang bagaimana cara berpikir negara tersebut. Tapi saya pikir jika kita sudah melakukannya di tempat lain, kita tidak akan melakukannya sejak awal. Dan bagi saya, hal itu kembali ke Clausewitz. Anda tahu, Clausewitz mengatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam perang harus terlebih dahulu memahami sifat dari perang itu. Dan saya khawatir kita belum memahami sifat perang dalam intervensi-intervensi ini. Itulah bagian dari keseluruhan masalah dalam berpikir ulang. Saya pikir, seperti yang saya katakan, Anda tahu, pihak yang kalah memang pantas kalah. Kita pantas kalah dalam perang-perang itu karena kita tidak pernah memikirkannya dengan matang sejak awal. Jadi bagi saya, sepertinya kita benar-benar sependapat. Ya, begini. Inilah alasan mengapa saya sering suka duduk dan berbicara dengan orang-orang yang lebih senior, yang memiliki latar belakang di dinas intelijen. Karena mereka tidak membenci lawan mereka. Mereka ingin memahami mereka. Mereka bisa menghargai budaya mereka. Tidak masalah jika mereka dulu berperang melawan Soviet. Mereka tetap menghormati lawannya. Karena begitu kita mulai tertarik dan memiliki rasa hormat, alih-alih kebencian, maka kita bisa menilai apa saja kemungkinan yang ada untuk membuat perdamaian menyelaraskan kepentingan. Dan jika itu tidak mungkin, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Maksud saya, ketika kamu masuk dengan pola pikir bahwa mereka itu rendah, mengerikan, jahat, tidak ada cara untuk mencapai perdamaian atau memiliki rencana realistis untuk menang. Jadi tidak, saya merasa benar-benar lelah mendengarkan kelas politik yang mendominasi ini. Itu mengerikan. Tapi izinkan saya bertanya satu pertanyaan terakhir. Menurutmu, apa hasil yang mungkin dari perang ini? Serangan AS Israel terhadap Iran. Apakah kamu pikir mereka akan gagal? Saya akan mengatakan 30-70. Itu sama sekali jelas, tapi maksud saya peluang keberhasilan 30% dan peluang kegagalan 70%. Saya terkejut bahwa superioritas udara tampaknya telah dicapai dari yang saya perkirakan. Tidak sepenuhnya terkejut, tapi agak sedikit. Namun sekali lagi, saya kembali ke poin mendasar ini. Sangat sulit untuk mencapai perubahan rezim jika tidak ada pasukan di darat.
Tidak akan pernah ada jumlah pasukan Amerika atau Israel yang signifikan di darat. Jadi jika keberhasilan diukur berdasarkan tujuan perubahan rezim, maka saya pikir itu akan gagal. Namun yang bisa saya bayangkan adalah ketika kita sampai pada hari ke-30 dan rezim itu belum jatuh, mungkin akan ada sesuatu seperti, ya, mirip strip dan hasil dari tiga Laut Merah melawan Houthi, di mana itu sampai rekonstruksi tujuan yang sesuai dengan kepentingan AS. Sesuatu seperti kita kuala kekuatan pemboman. Kita sudah mencatat kekuatan nuklirnya. Sekarang, kita senang untuk mundur dan membiarkan pihak Iran melakukan perubahan rezim mereka sendiri. Saya yakin sebagian besar orang akan bisa melihat maksud di baliknya. Tetapi begitulah cara saya membayangkan hal ini akan berjalan jika pada hari ke-30, pada akhir bulan ini, tujuan utama belum tercapai. Dalam hal itu, ini akan menjadi keberhasilan bagi pihak Iran. Karena itu ligger no persmen smawar yuthis bevmrif xalal de mingzidi bukker in those tour Amerika and Israel. Itu sih, and man, saya juga nasaran untuk berbepauth. To see what you think as well. I think Trump can. Tapi saya pikir Trump bisa sedikit menarik kembali ucapannya, karena saya melihat kembali perang 12 hari ketika mereka menyerang Iran pada bulan Juni. Dan kamu tahu pada saat itu dia membuat pernyataan seperti, kami hanya akan menerima penyerahan tanpa syarat. Itu tidak terjadi. Tapi kemudian setelahnya, dia hanya berkata, ya, kami telah membom fasilitas nuklir mereka. Mereka telah dihancurkan. Mereka tidak bisa memulihkannya. Kemenangan. Jadi kamu mendefinisikan ulang kemenanganmu, lalu kamu bisa pulang dan berpura-pura seolah-olah kamu menang. Saya pikir mereka melakukan hal yang mirip dengan Yaman. Itu adalah kekuatan, karena seringkali negara-negara mencari jalan keluar. Jadi kamu tahu, menurutku omong kosongnya bisa jadi kekuatannya dalam hal ini. Dia pernah mengubah definisi kemenangan sebelumnya. Jadi dia bisa melakukannya lagi. Menurutku itu mungkin saja. Jika ini berlarut selama beberapa minggu, mereka kehabisan persenjataan, dan orang-orang Iran menyebabkan terlalu banyak kehancuran bagi mereka dan sekutu-sekutunya. Maka aku bisa membayangkan Trump berkata, ya, kami telah menghancurkan begitu banyak pabrik mereka, tempat mereka membuat rudal-rudal ini. Kapabilitas rudal balistik mereka telah mundur selama beberapa dekade, dan kemenangan ada di pihak kami. Sekarang kita akan akhiri ini dan pulang. Jadi itu bukan hal yang mustahil. Jadi menurut saya, ya kalau saya harus bertaruh, mungkin itulah arah yang akan kita ambil. Tapi gagasan bahwa Iran akan membuat konsesi nyata, saya tidak melihatnya. Karena yang diinginkan Amerika pada dasarnya adalah agar Iran menyerah, melepaskan kemampuan penangkalnya. Namun jika mereka tidak memiliki rudal balistik dan drone, maka mereka akan hancur. Mereka bisa saja dibombardir sampai rata. Jadi tidak, saya tidak tahu. Inilah yang saya perkirakan. Karena ini fakta andahan eksistensialian. Nimat babes keka, mereka bersedia, atau bagaimana mereka menerima apapun selain Amerika pada akhirnya mundur. Ya, saya pikir ini mungkin tidak bersifat eksistensial bagi Amerika Serikat. Jelas ini bukan masalah eksistensial dalam konteks perang bagi AS. Mungkin ini bersifat eksistensial bagi Israel. Tetapi saya rasa ini sangat mungkin bersifat eksistensial bagi kepresidenan Trump. Karena jika mereka mundur dan memasuki pemilu paruh waktu dengan cara yang mulai terlihat seperti sekadar redefinisi kemenangan, saya akan tertarik melihat berapa banyak partai Republik yang benar-benar tetap mendukung Trump saat mereka memasuki pemilu paruh waktu. Akan menarik untuk melihat apakah Kongres mungkin benar-benar kembali ke undang-undang kekuasaan perang dan mulai bertindak melawan Trump. Saya tidak tahu, tetapi ini bisa jadi bersifat eksistensial bagi kepresidenan Trump. Kita lihat saja nanti. Brazen Brackens exit into ini fjorang, to be mabnar finormen frang, memedefinitain ulang apes virtu prang etus jack awel. Dapat es daitste. Baik, terima kasih sudah datang dan berbagi pandangan Anda.
Kita akan lihat bagaimana, kita akan meninjau ini lagi, melihat bagaimana perkembangannya. Tapi saya rasa tujuan yang ditetapkan oleh Amerika dalam perang ini tidak dapat dicapai. Ya, sebenarnya bisa dicapai, tapi saya tidak, itu mungkin. Tapi saya rasa tidak terlalu mungkin. Namun, saya bisa saja salah. Jadi, Yay! Yukin bagaimana bor? Entenduismu. If you tar men thing. It's it analysis independence of it. So okay. So important. at Skull.